Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri, ya, untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah. Intinya lebih mudah menjalin hubungan dengan Prabowo daripada dengan Jokowi. Yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi, itu aja kesimpulan. Seperti yang sudah disampaikan berkali-kali bahwa bansos itu melalui sebuah proses panjang, ya, bukan ujuk-ujuk gitu. Ada karena ini penggunaan anggaran APBN, jadi ada prosesnya. Tuh, jadi intinya bansos itu dijalankan sesuai dengan mekanisme. Tuh. Hanya memang ada berbagai komentar. Mungkin momentumnya yang tidak tepat karena berkaitan dengan pemilu. Tetapi kita juga harus membangun awareness, ya, bahwa situasi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam kurun waktu yang hampir bersamaan itu memerlukan bantuan. Mahkamah Konstitusi masih akan merapatkan soal keikutsertaan Anwar Usman dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Ketua MK Soehartoyo menyebut nama Anwar Usman akan dipertimbangkan di rapat hakim dan akan dikaitkan dengan putusan MK. Soehartoyo mengatakan sidang perkara PHPU akan diketuai dirinya, Wakil Ketua MK Saldi Isra, serta Ketua MK terdahulu Arief Hidayat. Ya, nanti tentunya akan dirapatkan hakim dikaitkan dengan putusan MK juga. Di sikap pastinya nanti menjelang persidangan. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu. Kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya itu, lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusi negara. Nah, oleh sebab itu apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang. Demokrasi kita harus sehat, dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap, ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas, ya, sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir, agar rakyat dan bangsa Indonesia di masa depan, generasi muda seperti saudara ini ikut menjaga. Indonesia harus dibangun sebagai negara demokrasi, benar, berkeadaban dan berkeadilan, juga berhukum. Saya sementara ini ketua Indonesia saja. Baik, saat senang kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi ya saya dikatakan, Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga tapi begini, saudara-saudara sekalian, ya, apa yang mendorong kita? Jadi saya, maaf ini saya kok kurang sistematis, ya. Aduh, grogi saya soalnya begitu banyak orang-orang alim di sini. Iya kan? Yaitu rangkulan kekuasaan, tapi kan juga ada rangkulan rakyat. Kami memilih rangkulan rakyat. Mesin partai sangat solid sampai diintimidasi. Kalau kita diintimidasi, dan ini kan kita berhadapan dengan abuse of power dari Presiden Jokowi, yang semua aspek dikerahkan, bansosnya, instrumen hukumnya,
kemudian hasilnya sudah disetting terlebih dahulu. Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD juga akan mengajukan gugatan terhadap hasil Pilpres. Gugatan akan didaftarkan Jumat atau Sabtu ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar menyatakan banyak dapat laporan kecurangan proses pemilu, mulai dari seleksi calon presiden dan wakil presiden, putusan MK, hingga penghitungan suara hasil pemilu. Untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir, dan tentu saja harapan kita MK lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita. Ya semua dekat kok. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ada yang gabung berarti beneran ya? Feeling saya ada. Feeling saya. Warnanya? Warnanya sejuk ya. Calon Presiden Anies Baswedan menanggapi ajakan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bersatu usai pemilu. Anies bilang pihaknya akan mengikuti proses gugatan pemilu di Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Kalau soal rangkul-rangkulan, kita ini berteman semuanya. Toh para kandidat ini anak-anak bangsa begitu ya. Kalau ibarat sebuah pertandingan itu ada saat mulai, ada saat akhir. Tentu apapun nanti keputusan sebagai sebuah upaya tertinggi yang bisa kita lakukan dan kita putus, mari kita berpikir soal bangsa dan negara ini. Jadi soal rangkul-merangkul, kita pasti harus menjadi kekuatan anak bangsa untuk membangun negeri ini, dimanapun berada. Pasti kami akan bisa berkomunikasi. Kita kenal semua. Kenal semua Pak ya Prof? Tahu saya MK itu ada pengacara, dan Pak Sekjen tadi cerita ada 12 pengacara yang didukung dari Partai Nasdem. Jadi publik nanti bisa menyaksikan. Jadi menurut saya pada saat ini apapun spekulasi dan lain-lain, kepada saya untuk tidak berkomentar. Pak Ketua Umum sudah menyampaikan maklumat dan taklimat yang sudah banyak dikutip. Jadi semua statement tentang P3 akan diberikan oleh DPP P3. Saya diminta untuk tetap optimis, semua kader, dan prosesnya ini masih berlangsung. Calon Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka membantah adanya kerenggangan hubungan antara Presiden Joko Widodo dan calon Presiden Prabowo Subianto. Gibran menyebut hubungan Prabowo dan Jokowi justru makin dekat. Cawapres sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakebuming mempertanyakan isu soal kerenggangan hubungan Jokowi-Prabowo. Menurut Gibran, hubungan Jokowi dan Prabowo justru makin dekat. Ia meminta tak ada pihak yang memberitakan hal-hal yang buruk soal hubungan Jokowi-Prabowo. Dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk menggaet partai-partai di luar partai pendukung 02. Dan tidak mengagetkan juga kalau Partai Nasdem yang kemudian menjadi partai pertama yang sekarang disebutkan mungkin akan punya peluang bergabung dengan koalisi 02. Ya karena kemarin sebelumnya Bang Surya Paloh sudah menyatakan atau menyampaikan ucapan selamat mengakui adanya kemenangan dari Prabowo Gibran. Dan kita tahu juga Nasdem ini kan dari awal terbentuknya itu sudah ikut dalam bagian kekuasaan. Bang Surya Paloh juga dulunya Golkar yang merupakan partai biasa ikut dalam kekuasaan. Jadi buat saya tidak mengagetkan kalau dalam waktu yang sangat cepat manuver ini bisa terjadi. Tapi yang menarik memang adalah ketika tadi disebutkan bahwa apakah bisa dikaitkan dengan retaknya hubungan antara Prabowo dengan Jokowi? Pak Jokowi, saya sih belum bisa sampai pada kesimpulan seperti itu. Tetapi adalah sebuah hal alamiah bahwa akan terjadi proses transisi dari pusat kekuasaan yang tadinya ada di Pak Jokowi sebagai presiden yang masih berkuasa. Ketika selesai masa pemilu, presiden terpilihlah yang akan menjadi magnet. Sehingga kemudian kita akan melihat ke depan memang sorotan mata dan merapatnya para elit-elit dari partai-partai, termasuk partai-partai ini pasti akan mulai bermuara kepada Pak Prabowo dan bukan lagi Pak Jokowi. Apakah ini salah? Tidak. Malah ini seharusnya secara sistem presidensial yang terjadi. Presiden terpilihlah yang punya hak untuk kemudian membangun koalisi dan menjadi magnet secara dalam konteks membangun kekuasaan, bukan orang yang akan menjadi mantan presiden. Makanya saya selalu mengatakan kalau isu yang digulirkan oleh teman-teman PSI
Pak Jokowi akan diposisikan di atas partai-partai Ketua menjadi koalisi permanen itu gitu ya. malah akan merusak sistem presidensial dan secara tidak langsung itu seperti merendahkan posisi seorang presiden terpilih. Jadi Anda mengartikannya justru ini upaya Prabowo untuk memperkuat statement tadi bahwa yang akan menjadi presiden itu saya. Jadi orang nomor satunya ya saya, terlepas dari support Pak Jokowi sampai saya bisa menjadi presiden terpilih. Ya, kita bisa lihatnya dari dua kacamata ya Nitya ya. Yang pertama adalah dalam konteks yang sifatnya positif. Bahwa di panggung belakang mungkin saja Pak Jokowi masih berperan. Bahkan ada isu yang mengatakan kalau di X atau Twitter itu Pak Jokowi Sabtu kemarin katanya sempat memanggil Surya Paloh. Saya tidak tahu benar atau tidak, tapi isu yang berseliweran seperti itu sehingga kemudian sekarang terjadilah kesepakatan dengan Pak Prabowo. Artinya di belakang layar Pak Jokowi masih berusaha mencoba untuk membantu tanpa mencoba tampil dalam konteks menghormati Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Tapi bisa juga dilihat dari kacamata lain bahwa ini adalah sebuah inisiatif dari presiden terpilih Pak Prabowo tanpa harus kemudian terlebih dahulu menunggu izin Pak Jokowi, kemudian menunggu arahan dari Pak Jokowi. Dan kalau ditanya di antara dua pilihan tadi, menurut saya pilihan yang terbaik adalah memang ini harusnya disebabkan oleh inisiatif dari seorang Prabowo yang memang secara tata negara, walaupun belum dilantik ya, dialah yang punya otoritas untuk kemudian membangun koalisi, pendekatan dengan elit-elit, bukan lagi Pak Jokowi. Oke, dari kacamata mana kalau pilihannya dua tadi Mas Toto? Kalau kita melihat ada keinginan dari Prabowo untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, kita tahu PDIP hubungannya begitu tidak harmonis dengan Jokowi sampai saat ini. Ini kepentingannya lagi-lagi Prabowo sebagai presiden terpilih atau kebutuhannya Jokowi? Iya, kalau kita lihat kebutuhan sudah pasti buat seorang presiden terpilih ya. Walaupun Pak Jokowi menempatkan anaknya, tapi Mas Gibran ini kan dalam posisi cawapres, membantu dan menjadi ban serep dari Pak Prabowo dalam bertugas. Tapi seorang presiden terpilih lah yang punya kepentingan untuk membangun koalisi dalam angka tertentu, membangun stabilitas pemerintahan. Tapi memang yang menarik adalah ketika berbicara mengenai PDI Perjuangan, ruang gerak dan elastisitas dari seorang Prabowo itu lebih besar untuk kemudian bisa berkomunikasi, termasuk misalnya memberikan ruang buat PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi pemerintahannya. Kenapa? Pak Prabowo tidak pernah punya masalah dalam konteks pertarungan Pilpres ini dengan PDI Perjuangan. Ya. Karena ketika kita berbicara mengenai pertanyaan-pertanyaan besar, apakah ada rasa sakit hati, apakah ada subjektivitas, itu hanya terjadi antara Pak Jokowi dengan keluarganya dan PDI Perjuangan, bukan dengan Pak Prabowo dan PDI Perjuangan begitu misalnya. Jadi saya pikir istilahnya gini lah, no hard feeling kalau Pak Prabowo, teman-teman PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo. Jadi ya, dalam persaingan biasa ya. Betul, kalau betul ada sebuah upaya untuk membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan, saya meyakini inisiatif pertama itu datang dari Pak Prabowo dan bukan dari Pak Jokowi. Oke, bagaimana kemudian membaca situasi pasca pengumuman hasil Pilpres ini? Apakah kemudian niat untuk membuat suatu koalisi yang besar ini pada akhirnya akan menyertakan Jokowi juga masih sebagai bagian dari koalisi pendukung Prabowo tadi? Ya, yang pertama adalah kita pertama kalinya melihat masa transisi yang sedemikian lama ya, 7 bulan. Artinya dinamisasi ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Menurut saya kita akan melihat banyak sekali kejutan. Yang kedua, masuk ke pertanyaan Nitya tadi, saya tetap melihat bahwa ketika Prabowo sudah ada dalam psikologi presiden terpilih, saya meyakini hitung-hitungannya secara pribadilah dan kepentingannya sebagai presiden terpilih lah yang akan menjadi landasan utama. Bukan lagi sekedar berbicara mengenai kenyamanan seorang Jokowi yang nanti akan menjadi mantan presiden. Jadi magnetnya dan pusatnya menurut saya nanti akan ada di Pak Prabowo, bukannya dalam konteks kita membaca seberapa aktif Pak Prabowo akan berkeliling ya, tapi secara otomatis orang-orang yang punya kepentingan ingin bergabung itu juga akan merapat dengan sendirinya. Yang ketiga nih, yang paling penting adalah kita harus membedakan isu, bukan isu ya, bagaimana manuver terkait dengan upaya rekonsiliasi ini jangan dilihat hanya dari satu kacamata terkait dengan persatuan nasional. Itu baik dilakukan dalam konteks menjaga kondusivitas masyarakat yang tadi terbelah menjadi bersatu kembali. Tapi kita harus lihat secara konkret ketika ada upaya membangun koalisi besar, efeknya itu adalah kepada bagaimana nanti kita akan melihat politik dagang sapi nih, bagi-bagi kursi
menteri kepada partai-partai. Yang kita tahu dalam sejarahnya, menteri-menteri yang berasal dari kalangan teknokrat adalah menteri-menteri yang lebih berprestasi. Belum lagi ketika berbicara nanti sebanyak partai relawan akan digabungkan, ada pertanyaan nih. Belum lagi nanti ada misalnya menteri makan siang gratis gitu ya, kan sempat ada muncul ide seperti itu. Apakah ini jangan-jangan nanti akan mengorbankan portfolio yang sudah diatur dalam undang-undang kementerian misalnya, hanya 34 menteri. Jangan-jangan nanti undang-undang kementerian harus diubah untuk kepentingan menampung kader-kader parpol, yang kalau itu terjadi menurut saya itu akan berefek pada kerja yang sifatnya teknokratis. Yusril kumpulkan Hotman Paris, Otto Hasibuan, dan Oce Kaligis untuk bela Prabowo Dim. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TEN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Yusril Iha Mahendra mengumpulkan sejumlah advokat ternama untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo di Mahkamah Konstitusi. Mereka yang tergabung ke dalam tim pembela Prabowo Gibran itu ialah Yusril sendiri, Otto Hasibuan, Hinca Panjaitan, Habibur Rahman, Hotman Paris, hingga Oce Kaligis. Para advokat itu berkumpul di Hotel Pullman, Jakarta pada Minggu, 24/3/2024 sore kemarin. Kegiatan rapat dan buka puasa bersama bertujuan untuk koordinasi serta pembahasan substansi dan strategi menghadapi permohonan PU dari pasangan Capres dan Cawapres 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi, ujar Yusril saat dimintai konfirmasi, Senin, 25/3/2024. Tim pembela Prabowo Gibran akan menyampaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk diterima dan ditetapkan sebagai pihak terkait guna mantah permohonan dari pasangan calon 01 dan 03, sambungnya. Yusril menjelaskan tim hukum Prabowo Gibran akan segera menyampaikan surat permohonan sebagai pihak terkait dalam kedua perkara PU begitu mengeluarkan nomor register 2 perkara yang diajukan para pemohon. Setelah dinalisasi, kata Yusril, tim hukum Prabowo Gibran berjumlah 45 orang, dengan diketuai Yusril, dan didampingi Otto Ahribachmid, Maulana Bungaran sebagai wakil ketua tim. Juga didukung oleh sekretaris yang dipegang oleh Yuri Kemal Adlullah, didampingi oleh Adnial Roema dan Ahmad Maulana sebagai wakil-wakil sekretaris. Sedangkan anggota tim pembela terdiri antara lain Oce Kaligis, Hotman Paris, Gamal Resmanto, Priai Kusumanegara, Nicolai Aprilindo, Yakub Putra Hasibuan dan sejumlah advokat profesional dan utusan parpol Koalisi Indonesia Maju, tutur Yusril. Sementara itu, Yusril menekankan para kuasa hukum ini santai dalam penampilan, tetapi serius dalam bekerja menghadapi dua permohonan PU tersebut. Dia lantas memohon doa restu dan dukungan para pendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Semoga tim pembela Prabowo Gibran berhasil menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, imbuh Yusril. Sengketa hasil Pilpres 2024 ini diajukan oleh dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Capres-Cawapres, yakni pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Keduanya sama-sama meminta agar pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming didiskualifikasi karena persoalan syarat administratif terkait pencalonan Gibran yang diwarnai pelanggaran etika berat hakim yang juga ipar Presiden Joko Widodo Anwar Usman, serta pelanggaran etika para komisioner Polri. Di samping itu, mereka juga mendalilkan soal adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Anwar Usman sudah dinyatakan tidak boleh terlibat. Hal ini merupakan bunyi putusan Majelis Kehormatan yang menjatuhkan sanksi pencopotan atas dirinya sebagai ketua pada 7 November 2023. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KURI) nomor 360 tahun 2024, pasangan Prabowo Gibran yang memborong 8,214 suara atau sekitar 58,58% dari seluruh suara sah nasional. Sementara itu, Anies Muhaimin mengantongi 40,87 suara atau sekitar 24,85% dari seluruh suara sah nasional.
Kemudian Ganjar Mahfud hanya sanggup mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 1,47% dari seluruh suara sah nasional. Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous, can't wait to apply